Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Bapak Azalea. Kali ini kita akan mereview rumput pakcong. Ini ada rumput pakcong dengan penanaman berbeda, yaitu yang pertama penanaman kita potong dua ros, kita terus tancapkan ke tanah, dan yang satunya kita biarkan bibit itu panjang, terus kita gali tanah, terus kita huruk dengan tanah. Nah, ini perbedaannya, ini masa tanamnya itu sama, ini sekitar 2 bulan sampai 3 bulan. Nah, ntar kita lihat hasilnya lebih bagus yang kita tancapkan langsung atau kita huruk dengan tanah itu, atau kita biarkan memanjang. Ini ada dua versi penanaman. Ayo kita lihat hasilnya yang kita tanam 2 bulan sampai 3 bulan yang lalu. Tapi untuk rumput ini alhamdulillah sangat bagus sekali. Ini di belakang rumah saya di pedesaan di daerah Wonogiri. Nah, sekarang ini rumputnya ini udah umurnya sekitar 2 sampai 3 bulan. Tapi belum saya potong karena untuk review ke teman-teman semua atau rekan-rekan peternak semua, agar bisa mendapatkan perbedaan lebih bagus mana penanaman dengan ditancapkan atau dengan dihuruk itu. Ayo kita lihat apa itu hasilnya yang kita tanam itu. Ayo. Nah, ini yang kita tanam dengan proses penancapan. Tingginya kurang lebih berapa ini ya, 2 meter pun lebih lah, hampir 3 meteran lah, 3 meter ini. Umur sekitar 2 sampai 3 bulan ini. Kita lihat bawahnya. Bawahnya ini yang kita tancapkan, ini yang kita tancapkan bawahnya seperti itu. 1 kali tancapan berarti beranak sekitar berapa itu? 1 2 3 4 5 6, sekitar 6. Jadi 6 kita tancapkan, jadi beranak jadi 6. Terus ini prosesnya kita tancapkan semua yang ini, yang ini kita tancapkan, bibitnya sama. Nah, tingginya sekitar 2 sampai 3 meter. Nah, ini yang sebelah sini yang agak pendek ini kita uruk. Nah, yang sebelah sini yang paling pinggir ini kita uruk. Prosesnya penanaman kita uruk. Nah, ini kita lihat hasilnya lah. Yang itu kita tancapkan, yang ini kita uruk. Nah, lebih tinggi mana? Ini dengan bibit yang sama, penanamannya sama, waktunya, hasilnya seperti ini. Bisa dilihat langsung hasilnya seperti apa. Ini bibitnya bibit pakcong. Nah, ini untuk ketinggiannya ya. Yang kalau yang bibit yang sebelah sana itu, sebelah sana tadi itu 1 kali tancap beranak menjadi 6 batang. 6 batang rumput. Nah, sekali tancap. Nah, untuk yang di ini yang kita uruk, terus tanahnya kita uruk, tanahnya kita gali, terus rumputnya, batang rumputnya kita taruh di tanahnya itu, terus kita uruk pakai tanah. Hasilnya seperti ini. Kita lihat anaknya berapa, apakah lebih banyak atau lebih sedikit, atau malah lebih banyak itu. Tapi kalau untuk ketinggiannya lebih tinggi yang kita tancapkan. Untuk ketinggiannya ini di bawah pohon jati. Ini pohon jati, ini pohon jati, pohon jati itu ada pohon bambu, pohon jati itu. Nah, itu ini ada durian juga kita tanam, itu satu ini, 1 duriannya itu 1 2 ini 3 ini kita tanam. Nah, terus ini coba kita review ya yang kita uruk ya. Yang kita uruk tadi yang di sebelah sana tadi jadi 6 batang. Sekarang kita lihat yang di sini. Ini yang sekarang yang di sini. Ini menjadi berapa batang ini? Kita lihat. 1 2 3 4. 1 2 3 4, jadi 4 batang. 4 batang. Ini apa Mas? 1 2 3. 1
2, 3, 4 batang. Tapi ada juga yang 5 batang. 1, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5. Kalau saya masuk ke dalam nggak kelihatan. Nah, review kali ini berarti apa ya? Hampir sama kalau untuk tunasnya. Tapi yang di pacong yang kita tancapkan itu ada yang anaknya 2. Tapi kalau yang kita uruk rata-rata anaknya minimal 4. Atau tunasnya menjadi 4 batang. Kalau yang kita tancapkan rata-rata ada yang 2, ada yang 3, tapi juga ada yang 5. Tapi kalau yang kita uruk itu minimal jadi 4. Nah, kita lihat ini yang kita tancapkan. Lihat ini. Oh, ini ada berapa anaknya nih? Anaknya ini 1, 2, 3. Ini ada 3, malah ada yang 2 itu malah. Ada yang 2. Oh, jadi kesimpulannya, oh iya, ada yang tanya, kenapa saya jaring? Ya, karena ini di belakang rumah. Lihat ini. Belakang rumah ini. Ini belakang rumah, ini rumah. Ini rumah. Terus ini belakang rumah pas. Nah, kalau tidak dijaring rumputnya pasti nggak akan tumbuh. Karena pasti masih semi terus dimakan ayam. Tujuannya dijaring seperti itu. Oh, kesimpulannya dari rumput ini bagus yang ditancapkan atau yang kita uruk. Itu kesimpulan, kalau tergantung, ada kelebihan dan kekurangan. Kalau yang kita tancapkan, dilihat dari segi posturnya itu lebih tinggi yang kita tancapkan. Lebih tinggi yang kita tancapkan, nggak tahu kenapa kelihatannya itu lebih hijau, ini lagi segar yang kita tancapkan daripada yang kita uruk. Apakah ini faktor lokasinya, ini dekat dengan jalan, ini kan jalan. Ini kan jalan itu, jalan raya. Ya, jalan. Apakah faktor dari tumbuhnya ini kurang tinggi itu, apakah faktor dari dekat dengan jalan atau kesuburan tanahnya berbeda? Saya juga kurang paham untuk masalah kesuburan tanah. Tapi kalau dilihat dari penampilannya lebih tinggi yang kita tancapkan dan lebih segar yang kita tancapkan daripada yang kita uruk. Yang kita tancapkan itu lebih segar. Tadi kesimpulannya yang kita tancapkan itu anaknya ada yang 2, tunahnya ada yang 2, sekali tancap ada yang tunahnya 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Itu yang kita tancapkan, lebih tinggi juga. Terus yang kita uruk itu tunahnya minimal 4. Tapi untuk ketinggiannya lebih tinggi yang kita tancapkan, kurang tinggi posturnya, dan kesegaran tanamannya atau rumputnya itu lebih segar yang kita tancapkan. Tapi kalau tunahnya lebih banyak yang kita uruk. Itu sebagai pembanding, lebih bagus mana? Kadang lebih bagus ditancapkan, lebih bagus diuruk. Nah, ini pembandingnya. Ini belum pernah saya potong selama penanaman. Jadi selama penanaman itu kurang lebih 2-3 bulan ini umurnya ini. Ini belum pernah saya potong. Tingginya ini lumayan nih tingginya. Tingginya lumayan, lihat saya di sini. Tingginya lumayan. Saya paling setengahnya ini saya. Berarti sekitar 3 meteran itu tingginya. Itu. Kalau saya masuk ke dalam ini kamera nggak kelihatan. Ini dari luar aja. Jadi ini kita tanam waktu masih hujan lebat kemarin. Terus sebelum kita tanam itu kita jaring dulu. Jaring ini jaring ini sampai sana, saya munyer sana. Nah, sampai sana munyer sana itu saya jaring. Terus habis dijaring terus saya tanam rumputnya. Nah, untuk yang ini saya potong kemarin karena ini ada bekas pemotongan ini. Tapi ini dulu itu penanaman pertama, dan bibitnya itu kita sebar, kita tanam di sawah, kita tanam di tegal atau di alas, hutan lah ngarani itu. Nah, mungkin dari rekan-rekan semua peternak semua ada yang memilih, Mas lebih bagus saya
tancapkan mas, karena tancapkan itu tumbuhnya lebih kelihatan atau lebih cepat. Ada juga yang sama, mas lebih bagus saya uruk mas, ntar tumbuhnya itu juga lebih cepat gitu. Tapi ada yang kalau diuruk itu mas nggak kelihatan tumbuhnya mas gitu. Kalau kita tancapkan itu kelihatan tumbuhnya. Ada yang referensinya seperti itu, bilangnya seperti itu. Tapi kalau saya ini membuat dua asumsi tipe. Ini yang saya tancapkan, yang ini yang saya tancapkan, yang ini juga saya tancapkan, yang pojok sana tadi itu saya uruk. Itu ini yang tancapkan sama yang saya tancapkan ini hampir sama ketinggiannya. Tapi ini waktunya berbeda. Ini sama ini itu berbeda hari, 2 minggu atau 1 minggu, saya lupa ya. Tapi prosesnya sama, sistemnya sama. Itu tancapkan, ini juga tancapkan. Nah, untuk rekan-rekan semua, lebih bagus mana? Itu terserah rekan-rekan semua. Semoga yang saya share ini dapat bermanfaat bagi yang sedang ingin menanam rumput pacong. Lebih baik seperti apakan penanamannya, itu tergantung masing-masing semua. Tapi kalau menurut saya kedua-duanya sama-sama baik. Yang penting rumput itu tumbuh baik, subur, terus kita potong, terus kita berikan ke ternak kita, dan ke ternak kita menjadi sehat. Yang utamanya itu. Untuk masalah tinggi mana ya bagus, cuman yang paling utama ke ternak kita sehat. Itu aja kalau menurut saya. Ini kita review muter. Nah, ini yang saya tancapkan, lihat. Ini ini yang saya uruk. Kita muter dari sini. Ini saya jaring semua nih. Habis jaring 100 meter. Harga jaringnya itu sekitar 200 sampai 300 online itu. Kalau di offline 1 meternya kena 5.000 dan online kenanya cuma 2.000. Ini lihat. Ini rumput di belakang rumah ini. Pohon jati. Ini pohon jati. Pohon jati. Nah, kadang ada orang bilang, mas, rumput kalau di bawah pohon jati nggak subur. Mitos. Buktinya ini subur, malah di bawah pohon jati semua ini. Mitos ini, jangan percaya. Yang penting kita niat tanam. Kalau tumbuh alhamdulillah, kalau enggak ya kita coba lagi biar kita semangat. Kita munyer lah. Kenapa ini kosong? Ini enggak kosong. Ini ada rumput odot. Ini coba ditanami rumput odot supaya apa ya? Kita punya variasi, karena ada kambing juga di sana. Ini untuk makanan, ini untuk makanan kambing. Ini habis dipotong. Itu. Alhamdulillah di belakang rumah bisa tumbuh, bisa. Kita kalau musim hujan enak, ngaritnya enak, cari rumputnya enak. Nah, tadi sudah melihat proses reviewnya, proses penanamannya kita tancapkan dan kita uruk, itu lebih bagus mana. Semoga apa yang saya alami atau pengalaman saya itu dapat bermanfaat bagi peternak semua, dan semoga bisa menjadi referensi bagi peternak yang ingin menanam rumput tidak ditancapkan atau kita uruk. Nah, ini prosesnya, semoga bermanfaat bagi semuanya. Peternak sukses, semoga berkah dunia akhirat. Jangan lupa di share, like, and comment, dan subscribe-nya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak Indonesia.